Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Salve Salam Kebajikan, Om Swastiastu. Ya teman-teman, jumpa lagi dengan kami Bapak dan Anak Maldini Channel. Dan hari ini saya berkesempatan mengunjungi kedua orang tua di tempat ini dengan suasana kehidupan kami seperti biasalah, kehidupan masyarakat di desa. Dan ketika saya menjumpai orang tua berdua di sini dengan segala kondisi mereka dan seperti apa, ya sedikit cerita bahkan juga gubuk mungil dari kedua orang tua ini, saya ajak teman-teman untuk ikuti video kami kali ini ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari kami Bapak dan Anak Maldini Channel. Oke, terima kasih. Ayo teman-teman, kita sama-sama ya ikuti kehidupan keseharian dari kedua orang tua di tempat ini. Oke, yuk. Ya, sore ini berkesempatan berjumpa dengan orang tua, Bapak dan Mama. Mereka sudah tua. Mereka selamat sore. Selamat sore. Terima kasih. Seperti biasa, ketika kita berkunjung atau siapapun yang berkunjung, seperti biasa dalam budaya orang Sumba disuguhkan dengan siri pinang. Tempatnya itu disebut kaliku. Jadi ya berkesempatan sore ini bisa mengunjungi kedua orang tua di sini, di rumah mereka, di gubuk yang kecil sederhana ya dengan background hamparan sawah di belakang, dengan bukit-bukit yang berbaris rapi. Dan sore hari ini jadwal untuk berkunjung mengunjungi kedua orang tua di sini. Mereka berdua aja di rumah ini, di gubuk mereka yang sangat sederhana, sangat kecil. Ya, seperti ini terlihat ada kayu mati yang sudah mati ya, untuk dijadikan sebagai kayu bakar. Seperti ini. Dan situasi sore hari ini dengan cuaca yang ya boleh dibilang cerah sih, tidak bisa berjumpa dengan orang tua. Dengan segala kesederhanaan orang tua kami, tapi ya orang tua memang sudah cukup tua. Kira bau umur muka beda? Ya. Sudah 80 lebih ya, bisa 90-an. Ya, namanya orang tua kami sudah tua, jadi tidak terlalu begitu ingat usia. Maklum dulu orang tua dari kakek ini ya begitulah, hanya masalah tanggal lahir tidak terlalu begitu diingat lagi. Dan orang tua rambut sudah putih, sering sakit-sakit. Saya mengunjungi bapak tua bilang karudu kabedogo, artinya belakang sakit. Bedo pengukudo keukai. Ya, tua mengeluh belakang sama lutut sakit. Maklumlah sudah orang tua. Ya, bapak di sini bersama mama memang punya juga anak laki-laki, tapi mereka tetap sendiri di sini. Jadi ya mereka makan apa adanya. Jikalau dikasihani, bukan ya maksudnya bukan dikasihani, tapi maksudnya ya anak-anak tetap juga walaupun dengan kesibukan tetap punya jatah untuk orang tua. Tapi orang tua
merasa juga ya tidak terlalu membebani juga anak-anak. Mereka masih bisa bekerja, ambil kayu sendiri, mama tua tadi itu. Lalu juga ya bisa tanam-tanam sayur sedikit di halaman, di kintal bagian belakang untuk bisa dikonsumsi lah seperti ini. Jadi orang tua mereka tanam sayur sendiri. Ketika musim panen juga keluarga juga bisa membagi-bagi berkah. Ada padi, sedikit padi, ya sudah itu yang dipakai untuk makan sehari-hari. Tapi tidak berarti bahwa orang tua di sini seperti orang tua yang kekurangan lah, begitu tidak. Mereka juga anak-anak juga tetap memperhatikan. Hanya prinsipnya bahwa orang tua di sini tidak mau membebani anak-anak sehingga mereka tetap bersikukuh untuk tinggal di gubuk kecil. Anak-anak mereka juga ya sudah punya rumah sendiri-sendiri sih, masing-masing sudah punya rumah maksudnya. Jadi ya seperti inilah kehidupan kami masyarakat di desa. Dan ketika sore hari ini saya bisa datang di tempat ini, menjumpai orang tua di sini, mereka berdua aja. Ya di sebelah memang juga ada tetangga, itu juga keluarga. Tapi ya mereka tetap memilih untuk berdua sendiri, menikmati masa-masa tua mereka. Ya bersyukur bahwa juga kedua orang tua masih diberi umur panjang. Walaupun tadi saya bincang-bincang dengan beliau, katanya tidak bisa bekerja, bahkan untuk ambil kayu aja ya istri dari orang tua ini yang bertugas untuk mengambil kayu, mengurus rumah, memasak. Dan seperti biasa kita menjumpai orang Sumba itu pasti dengan siri pinangnya. Winomoro anak. Ya ini pinang muda, ada juga pinang yang sudah mati. Ya kalau tua di abang tiga mau jadi beda apa krek Tapi napili si Kaipo. Napili si Kaipo lung. Ya orang tua bilang saya sudah tua, ya rumah juga sudah rewot, jadi saya menanyakan apa masih kuat bangunannya. Jadi orang tua bilang ya lumayan sih, antara kuat tidak kuat lagi sih karena bangunannya sudah mulai ya terlihat rewot. Ya harusnya ini pemerintah desa juga perhatikan lum Bapak, sehingga ya seperti orang tua bisa juga dapat bantuan dengan rumah layak huni lum geum kabeda. Jadi harusnya pemerintah desa memang bantu angka lumon supaya dapat bantuan rumah layak huni atau pemerintah setempat lumon ke pendene kene kabeda. Ya
jadi memang Bapak tua ya berkata andaikan aja pemerintah juga bisa perhatikan, bisa dapat bantuan rumah layak huni. Ya itu tadi maksud dari orang tua. Oke deh. Apa ini takal ini. Mereka dia baru. Kalau hujan katanya tidak terlalu begitu tidur dengan nyaman lagi karena memang sudah beberapa bagian sudah bocor si atapnya. Ya karena ini seperti ini. Sengnya sudah sangat lapuk, sudah berkarat. Atapnya terbuat dari seng. Jadi orang tua karena memang giginya sudah tidak ada, jadi harus sirip pinangnya ditumbuk begitu. Ya. Jadi apira mengundum. Penyakit itu apa kok? Di bawah penyakit. Oh. Di bawah tidak sekarang. Hanya Beliau. satu saja ini. Beliau berkata ya gigi bagian bawah sudah habis, ini sisa satu, di bagian atas sisa 4. Jadi sirip pinangnya memang harus ditumbuk dengan cara seperti ini. Oke. Buban ya kalian? Namu buban dok. Oh nggak. Jadi ya seperti ini. Jadi pinanya dimakan, setelah itu sirinya dicelupkan ke kapur yang ada dalam botol ini, terus dimakan, dikunyah. Tapi airnya tidak boleh ditelan seperti itu. Jadi setelah sirip pinangnya sudah hancur ya seperti ini. Lalu dimakan deh. Ya memang karena dari muda sampai sekarang sudah menjadi tradisi, kebiasaan, budayanya orang Sumba makan sirip pinang. Jadi biar tua sudah tidak ada gigi tetap sirip pinang. Sampai yang masih ada gigi hitam mama. Om aja giginya hitam. Oke deh. Waktunya kita makan. Yang seperti Victor Lescott bilang, orang yang makan banyak itu miskin, orang yang makan sedikit itu orang kaya. Kita mau orang Sumba makan saja, mau dibilang miskin juga tidak apa-apa. Memang betul maksudnya perbanyak protein daripada karbohidrat. Tapi kalau itu yang ada, ya sudah makan saja toh, kena terlalu pusing memang itu. Oke deh, saatnya kita makan. Kami orang miskin mau makan. Makan ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Shalom, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salve, salam kebajikan.